Salam segala salam. Jumpa lagi dengan saya Kang Raga. Pemirsa, semoga senantiasa kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sesuatu yang mungkin akan terkesan ekstrim ya. Akan terkesan seolah menghinakan ataupun menistakan agama. Tapi kalau kita kaji, ya, kita simak, kita pahami ya, lebih mendalam dengan akal sehat, dengan perasaan yang sehat pula, dengan hati nurani yang terdalam, maka apa yang saya sampaikan ini sesungguhnya merupakan suatu kebenaran yang sejati yang datangnya itu dari hati nurani yang sejati. Dimana di dalam hati nurani sejati ini ada singgasana ruh ilahi ya, singgasana ruh ilahi yang merupakan aparatur ataupun utusan atau wakil dari Rabbul Alamin ya. Sebelumnya saya mohon maaf, mohon ampun yang sedalam-dalamnya jika saya harus menyampaikan apa adanya yang saya terima ya, dari Rabbul Alamin ya, melalui hati nurani saya ya, yang mana telah saya terima sebetulnya ini sudah teramat sangat lama sekali ya. Namun saya terus kaji, saya pelajari ya, saya dalamin dan saya pahamin dan saya coba olah dengan bahasa ya, dengan bahasa yang semoga bisa diterima ya, dengan masyarakat secara luas sehingga tidak menimbulkan kontroversi ya, dari berbagai kelompok manapun, dari berbagai golongan apapun ya. Karena ini sifatnya merupakan kebenaran yang datangnya dari hati nurani sejati ya. Jadi tidak ada dasar hukumnya, tidak ada landasannya atau sumber rujukannya itu tidak ada dalam literatur ataupun dalam kitab-kitab atau buku-buku manapun ya. Ini murni dari hati nurani sejati yang saya yakini bersumber langsung dari Rabbul Alamin melalui para ruh ilahi, melalui para utusannya yang ada di qalbu, yang ada di hati nurani sejati. Apa yang hendak saya sampaikan di sini yaitu bahwa sesungguhnya ajaran agama dalam bentuk doktrin dan dogma ini telah membuat jati diri manusia di kehidupan ini menjadi sangat rapuh sekali ya. Menjadi sangat rapuh sekali ya. Menjadi sangat rentan terjadinya perselisihan, permusuhan, peperangan, ya, kesakitan dan kematian yang teramat sangat luar biasa ya. Dari berbagai aspek dan sudut pandang ya, bahwa agama ataupun doktrin ini sesungguhnya merupakan suatu ajaran yang membawa jati diri manusia dalam kesesatan yang teramat sangat nyata yang sesungguhnya membawa jati diri manusia dalam kerusakan dan kehancuran yang teramat sangat nyata ya. Pertama ya, dari ajaran dan doktrin agama yang mengatasnamakan sebagai membela agama merupakan jihad ya. Ya, merupakan suatu
kewajiban yang dimana diyakini bahwa jihad ini jika mati maka akan masuk surga. Dari pernyataan ini sudah sangat mengerikan sekali ya, dimana manusia akan dengan sukarela, dengan bangga, dengan senang ya, itu akan mempertaruhkan nyawanya, akan mempertaruhkan jiwanya ya, untuk membela agamanya. Dimana setiap ajaran agama tentunya akan membela agamanya masing-masing, dimana setiap agama tentunya akan merasa bahwa agama atau ajaran agamanya merupakan ajaran yang paling benar, yang paling baik, yang harus dijaga, harus dipelihara, harus dibela ya, dengan nyawa sekalipun taruhannya ya. Setiap agama, bayangkan ada berapa agama di kehidupan dunia ini, di permukaan dunia ini ya. Yang secara umum saja yang dikenal oleh masyarakat secara umum itu ada agama Islam, agama Nasrani, agama Hindu, agama Buddha, agama Yahudi ya. Belum agama-agama yang lainnya yang masing-masing sekali lagi mengklaim bahwa agamanya itu merupakan ajaran kehidupan, aturan hidup yang paling baik dan paling benar, yang harus dijaga, yang harus dilestarikan, yang harus dibela sekalipun dengan nyawa taruhannya. Ini yang membahayakan ya. Doktrin yang seperti ini yang membahayakan. Betapa banyak manusia yang telah mengorbankan dirinya, mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk membela suatu ajaran agama, di mana keyakinannya ini, penafsiran dari suatu ajaran agama itu sendiri belum tentu benar adanya, tapi dibela dengan mati-matian sampai mengorbankan jiwa dan raga. Ini sesungguhnya merupakan amal perbuatan yang sangat keji, yang sangat kejam ya. Keji bagi dirinya, keji bagi keluarganya, keji bagi masyarakat pada umumnya ya. Karena dengan tindakan yang dianggap jihad ini ya, otomatis ya, bukan hanya dirinya yang akan cedera, dirinya yang akan mati, tapi orang lain pun akan merasakan penderitaan akibat dari kesalahan penerapan ajaran agama. Ini satu. Kemudian ajaran salah dan dosa dengan ganjaran neraka ya, dari suatu ajaran agama apapun ya, tentu mengajarkan tentang salah dan dosa ya. Di mana orang melakukan kesalahan maka itu berdosa, melanggar suatu ajaran agama maka itu adalah perbuatan yang salah dan berdosa dengan ganjaran neraka ya. Orang dibuat menjadi kerdil jiwanya, ditakut-takuti dengan suatu kondisi atau keadaan neraka yang begitu sangat panas, yang sangat menyakitkan, sangat menyedihkan ya, memprihatinkan sekali. Manusia itu menjadi lemah, menjadi kerdil ya. Terutama anak-anak ya, anak kecil ya, yang ditakuti dengan rasa bersalah ya, jika telah melanggar suatu ajaran atau telah berbuat sesuatu yang sekiranya itu melanggar ajaran agama atau norma agama, kemudian ditakut-takutin dengan neraka ya, akan mendapatkan ganjaran berupa neraka kehidupan. Ajaran-ajaran salah dan dosa dengan ganjaran neraka yang sangat pedih itu sungguh itu merupakan ajaran yang sangat mengkerdilkan jiwa manusia, karena perasaan takut, perasaan was-was, perasaan khawatir, cemas ya, salah, melanggar ajaran agama sehingga nanti masuk neraka, maka otomatis
garis manusia menjadi sempit. Ruang geraknya ini menjadi sempit, ya. Karena banyak sekali aturan-aturan ya, yang mempetak-petak, mengkapling-kapling. Gerak manusia itu menjadi terpetak-petak, terkapling-kapling, ya. Tidak leluasa karena oleh perasaan khawatir, cemas, takut melanggar agama yang nanti akan dihukum ya oleh Tuhannya dengan ganjaran neraka. Ya. Ini justru akan membuat manusia ini menjadi kerdil, ya, kerdil jiwanya, sempit pikirannya. Begitupun dengan perasaannya. Ya. Manusia tidak bisa menerima kebenaran-kebenaran yang muncul dari hati nurani yang sejati. Ya. Ini sungguh sangat mengerikan sekali. Ya. Eksistensi jati diri manusia ini menjadi terbelenggu, Gerak manusia ini menjadi terbelenggu oleh doktrin, dogma, dan agama. Kenapa agama ini disebut sebagai suatu ajaran yang telah melemahkan jati diri manusia? Jati diri manusia ini menjadi lemah dan rapuh, ya. Itu karena ajaran-ajaran agama. Kenapa melemahkan, merapuhkan jati diri manusia? Karena apa? Karena tujuan hidup manusia itu digantungkan di alam kematian. Daya tarik yang besar manusia itu ditaruh di alam kematian atau alam setelah mati. Apa daya tarik terbesar manusia di kehidupan ini? Daya tarik terbesarnya adalah Tuhan. Tentunya Tuhan, Sang Pencipta, Sang Penguasa, Sang Pengatur dan Pengendali kehidupan alam ini. Digantungkannya atau ditaruhnya di alam kematian. Jadi manusia hanya bisa bertemu dengan Tuhannya setelah mati atau malah setelah melewati kematian. Ya. Artinya bahwa Tuhannya itu diletakkan di alam kematian. Manusia tidak akan pernah bisa ketemu dengan Tuhan kecuali dengan melewati kematian. Itu keyakinannya, itu doktrinnya, itu dogmanya. Ya. Jadi yang selama ini berbuat di kehidupan alam ini, ya, itu bukanlah pekerjaan Tuhan otomatis, ya, karena Tuhannya itu hanya ada di alam setelah mati. Apa yang diperbuatnya, ya, yang diagungkan, ya, yang disembah-sembah selama ini, nggak tahu apa jati diri siapa, ya, apa namanya, karena Tuhan yang diagung-agungkan, Tuhan yang disembah, Tuhan yang dipuja dan dipuji, ya, itu adanya di alam setelah mati. Yang selama ini dipuja dan dipuji, selama ini disembah-sembah, diagung-agungkan, dimuliakan, disucikan, adanya di alam setelah mati. Yang selama ini bersifat abstrak, tidak ada. Ya. Di kehidupan alam dunia ini, ya, itu tidak ada. Tuhannya adanya ada di alam akhirat. Kan seperti itu, ya. Kan seperti itu berarti, ya. Tuhannya itu hanya ada di alam akhirat. Di alam dunia ini Tuhannya tidak ada. Manusia tidak pernah menemukan Tuhan di alam kehidupan dunia ini. Atau manusia tidak pernah bisa, manusia tidak akan pernah bisa ketemu dengan Tuhannya selama masih ada di alam dunia ini. Manusia hanya bisa bertemu dengan Tuhannya itu setelah mati. Yang artinya bahwa kematian itu merupakan daya tarik terbesar bagi hidup dan kehidupan manusia secara global, di mana seluruh ajaran agama, ya, itu semuanya sama, ya, semuanya sama.
meyakini bahwa hanya bisa bertemu dengan Tuhannya itu setelah melewati kematian. Kemudian daya tarik terbesar yang kedua itu adalah surga. Manusia tidak akan pernah bertemu dengan surga tanpa melewati kematian. Atau manusia hanya akan bertemu dengan surganya setelah melewati kematian. Sebelum melewati kematian, manusia tidak akan pernah bertemu dengan surga, tidak akan pernah mendapatkan surga. Seperti itu ya, ajaran yang selama ini diterima oleh masyarakat secara umum. Jadi manusia tidak akan pernah mendapatkan surga selama masih di kehidupan dunia ini. Manusia hanya bisa mendapatkan surga setelah mati atau di alam akhirat. Lebih mengerikan lagi, manusia hanya akan bertemu dengan surganya itu setelah terjadinya kiamat. Ya, setelah terjadinya kiamat, ada entah kapan kiamat itu akan terjadi. Apakah ada atau tidak kiamat itu? Apakah ada atau tidak kiamat itu? Kita belum tahu. Yang jelas, tugas kekhalifahan jati diri manusia di kehidupan bumi ini adalah melestarikan, menjaga, merawat, dan melestarikan eksistensi bumi alam ini. Bukan menghancurkan, bukan mengkiamatkan. Tapi tugas kekhalifahan jati diri manusia ini adalah menjaga, merawat, dan melestarikan eksistensi bumi alam semesta jagat raya ini dengan seluruh isinya. Kenapa harus dikiamatkan? Kenapa harus dihancurkan? Diyakini akan kehancurannya, diyakini akan hancur leburnya, berkeping-kepingnya, sebagai suatu kiamat besar, kiamat yang maha besar yang meluluh lantakkan seluruh kehidupan yang ada di bumi ini. Kenapa harus diyakini itu? Bukankah tugas kekhalifahan jati diri manusia di kehidupan bumi ini adalah menjaga, merawat, melestarikan bumi alam ini agar tetap lestari. Bumi ini agar tetap eksis dan lestari. Minimalnya itu, maksimalnya manusia itu mengembangkan bagaimana bumi ini menjadi semakin luar biasa istimewa, jadi semakin indah, semakin menarik, semakin menumbuhkan berbagai kehidupan yang istimewa, yang indah, menarik, menawan, dan mempesona. Seharusnya kan seperti itu tugas kekhalifahan jati diri manusia, bukan malah menghancurkan, bukan malah merusak, bukan malah mengkiamatkan bumi alam semesta jagat raya ini. Seharusnya itu tentunya ya. Tapi doktrin, dogma yang ada dalam ajaran agama telah disalah tafsirkan mungkin ya, telah disalah artikan ya, sehingga kiamat bumi ini akan dihancurkan, bumi ini akan dikiamatkan dengan suatu keyakinan akan terjadinya kiamat, berupa hancur leburnya kehidupan di bumi alam semesta jagat raya ini ya. Ini merupakan doktrin yang telah merapuhkan, membuat jati diri manusia menjadi lemah dan rapuh, sehingga tanpa disadari oleh manusia bahwa ajaran agama ini sebenarnya merupakan mesin pembunuh manusia yang teramat sangat keji dan kejam, telah menghancurkan eksistensi jati diri manusia menjadi lemah, kerdil, rapuh, rentan terhadap kematian, mudah sekali sakit, mudah sekali mengalami
musibah, mengalami kecelakaan yang pada akhirnya mati secara mengenaskan. Jika dibandingkan dengan manusia-manusia terdahulu, para pendahulunya yang mampu mempertahankan eksistensi jati dirinya di kehidupan bumi ini hingga ribuan tahun, maka kehidupan manusia saat ini tidak ada apa-apanya. Manusia semakin kerdil, semakin kecil, semakin rapuh, dan semakin rentan terhadap kematian. Sangat jauh dibandingkan dengan eksistensi jati diri manusia terdahulu yang mampu mempertahankan eksistensinya hingga ribuan tahun. Sebagai contoh saja, berapa usia Nabi Ibrahim? Hampir 1000 tahun, 900 sekian. Jika dibandingkan dengan usia manusia saat ini yang rata-rata hanya 70 tahun, berapa persennya? Berapa persennya? Teramat sangat jauh sekali perbandingannya ya. Itu baru di era Ibrahim. Artinya di era Ibrahim tentunya bukan hanya Bapak Ibrahim atau Nabi Ibrahim saja yang berusia sampai ratusan tahun, yang hampir 1000 tahun ya. Tentunya manusia-manusia secara umum di eranya, di zamannya pun setara atau seimbang dengan usia Nabi Ibrahim ya. Tidak mungkin Nabi Ibrahim sendiri yang usianya sampai 900 tahun, 900 sekian, sementara yang lainnya hanya puluhan tahun. Itu tidak mungkin. Pasti di eranya ya, usia rata-rata manusia itu setara dengan usia Nabi Ibrahim ya. Minimalnya 700 ya, atau 500 tahun lah. Dan Nabi Ibrahim sampai hampir 1000 tahun. Pasti rata-rata usia manusia di era Nabi Ibrahim rata-rata segitu ya. Tidak mungkin Nabi Ibrahim hanya seorang diri ya yang sudah mencapai 900 tahun, sementara yang lainnya hanya usia 100 tahun, 70 tahun, 50 tahun. Itu tidak mungkin ya. Pasti usia rata-rata manusia di era Nabi Ibrahim, di zamannya Nabi Ibrahim itu rata-rata ya seusia Nabi Ibrahim ya. Artinya eksistensi jati diri manusia di era Ibrahim sampai ke sini, sampai dengan saat ini, itu manusia telah mengalami kemerosotan kualitas jati diri yang teramat sangat dalam ya, sangat jauh sekali kemerosotan yang telah terjadi ya, antara di era Nabi Ibrahim sampai dengan saat ini. Nah, apa? Kenapa? Di antaranya adalah dari doktrin, dogma, ajaran-ajaran agama yang telah menyesatkan, yang telah mengkerdilkan, yang telah membuat jati diri manusia menjadi rapuh dan rentan terhadap kematian. Karena berbagai daya tarik terbesar umat manusia yang ada di kehidupan dunia ini, daya tarik terbesarnya itu ditaruh, digantungkan di alam akhirat, di alam kematian. Daya tarik terbesarnya itu adalah bertemu dengan Tuhannya. Daya tarik terbesar yang kedua adalah surganya. Yang ketiganya adalah bertemu dengan para rasulnya, para nabinya, para dewa-dewinya. Itu setelah mati atau di alam kematian, atau dalam kurung alam akhirat ya. Jadi sesungguhnya ya, ajaran agama yang ada, agama apapun itu ya, agama Hindu, agama Buddha, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam, semuanya itu adalah ajaran-ajaran yang telah mengkerdilkan jati diri manusia di kehidupan bumi alam ini. Kodrat kekhalifahan jati diri manusia
di kehidupan alam bumi ini dihancurkan, dikerdilkan, dirapuhkan oleh ajaran agama yang ada. Sementara cukup sekian dulu rekan-rekan, silahkan dikaji, silahkan dipahami ya, dengan kejernihan akal, dengan kebersihan perasaan, dengan kebersihan hati nurani, agar bisa menerima kebenaran ini dengan lego, dengan kebesaran hati yang penuh dengan kegembiraan. Salam segala salam sawarga Maniloka kekal abadi.